warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Lestari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara melakukan uji analisis regresi linear berganda dan cara melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Nah, bagaimana cara melakukan kedua uji analisis ini? Berikut saya tampilkan video. Baik, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu uji analisis regresi linear berganda dan apa itu uji asumsi klasik. Nah, regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Sedangkan uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam mode regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak. Regresi nilai OLS ini adalah sebuah mode regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Nah, dalam uji asumsi klasik ini nanti ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada mode regresi berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji multikolonialitas, uji ini digunakan untuk menilai ada atau tidaknya hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas, yang berarti adanya varian pada mode regresi yang tidak sama atau konstan. Jika varian tersebut sama, maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang keempat ada uji Gletser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu time series. Nah, oke. Sekarang kita coba langsung prakteknya saja. Pada tabel name kita tulis dia variabel x1, x2, x3 dan y. Nah, pada label variabel x1 itu adalah budaya organisasi, x2 adalah kompensasi, x3 adalah work life balance, Y itu adalah employee engagement. Nah, data view dia akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di tutorial kali ini saya akan mencontohkan hasil dari penelitian yang berjudul pengaruh budaya organisasi, kompensasi dan work life balance terhadap employee engagement. Nah, untuk langkah pertama pada total budaya organisasi atau X1 kita copy, kita blok semuanya sampai ke bawah di total X1, kita copy dan kita paste di kolom X1. Oke. Dan begitu juga dengan variabel X2 atau kompensasi, juga kita lakukan hal yang sama. Kita blok saja ke bawah semuanya, kita Ctrl C, kita paste di kolom X2. Begitu juga dengan total work life balance, ini adalah variabel X3, kita blok saja, kita paste di X3. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah si variabel Y atau employee engagement, kita blok semuanya, kita Ctrl C saja, pindahkan ke data view ke kolom Y. Oke, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan melakukan yang pertama itu ada uji analisis regresi linear berganda. Caranya kita klik analyze, regression, linear. Nah, variabel dependen itu adalah variabel Y, sedangkan variabel independen adalah ketiga dari variabel X. Kita masukkan dia. Oke.
outputnya. Nah, outputnya adalah seperti ini, namun hasil regresi ini belum bisa kita interpretasikan dan kita maknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah dilakukan uji asumsi klasik. Nah, bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik ini? Kita coba, ini kita close saja dulu. Oke, nah yang pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik. Kita klik analyze, regression, linear. Nah, oke. Ini datanya semua sudah masuk ya. Pertama kita lakukan dulu uji multikolonialitas, kita klik statistik, estimate sudah dicentang, covariant metric centang juga, model fit dan culinary. Nah, Darwin-Warshaw ini juga penting, kita centang juga. Oke, kita continue. Selanjutnya uji heterokedastisitas, kita klik plot. Nah, oke. Ini adalah variabel y, set plus variabel x. Nah, kita juga butuh nanti histogram, normal probability plot juga kita butuhkan nanti. Oke, continue. Selanjutnya nanti kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov juga. Nah, kita klik save. Muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita centang pada unstandarized. Oke. Nah, ini sudah semua. Oke. Kita klik oke, kita tunggu outputnya. Nah, ini adalah hasil dari output yang tadi kita lakukan. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu makna dari hasil output ini, bagaimana cara membacanya. Namun sekarang kita akan melakukan uji Glatzer terlebih dahulu, karena tadi baru kita lakukan uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan nilai n-pair-nya ya, tadi juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita mau melakukan juga uji Glatzer. Ini nanti saja. Oke. Nah, pada uji Glatzer kita klik transform, compute variable. Nah, di sini kita ketik abrasif di kotak dialognya, abrasif. Nah, di numeric expression kita pindahkan unstandarized residual yang tadi kita unstandarized pada uji Kolmogorov-Smirnov tadi, dan kita klik oke. Kita tunggu outputnya. Nah, dia akan memunculkan kolom baru, kolom abrasif di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan uji Glatzer. Nah, bagaimana artinya nanti juga di akhir. Setelah ini juga saya akan coba jelaskan apa makna dari abrasif ini. Selanjutnya kita perlu juga melakukan uji rantes. Nah, bagaimana cara melakukan uji rantes ini? Yang pertama kita klik analyze, non parametric test, dan run. Nah, nilai residual 1 kita pindahkan dia ke tes variable list. Selanjutnya median kita centang, sudah. Oke. Nah, ini dia uji rantes. Nah, sudah semua uji sudah kita lakukan. Tadi ada uji analisis regresi linear berganda, juga ada uji analisis asumsi klasik. Nah, bagaimana cara kita bisa membacanya dengan semua output yang dihasilkan tadi? Nah, ini saya sudah
pindahkan dia ke Word supaya lebih gampang membacanya. Yang pertama itu ada uji normalitas, metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari hasil output tadi kita memperoleh kurang lebih tabelnya adalah seperti ini, di mana nilai Kolmogorov-Smirnovnya sendiri itu adalah 0,933, yang artinya berdasarkan output di atas terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,933 yang ini lebih besar dari 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya pada pengujian multikolonialitas, tabelnya sudah kita pindahkan ke sini, maka dari tabel di atas terlihat bahwa nilai varian influence factor untuk variabel budaya organisasi sebesar 12,5157, yang mana ini lebih besar dari 10. Sedangkan untuk variabel kompensasi dan work-life balance, nilai FIF-nya 6,498 dan 6,464, yang ini lebih kecil dari 10. Oleh karena nilai varian influence factor tersebut ada yang lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model regresi terjadi masalah multikolonialitas. Nah, dinilai N-pair with correlation ditemukan bahwa nilai koefisien pairwise correlation antar variabel tidak ada yang lebih besar dari 0,7, dimana ini sudah ada warnanya masing-masing, bisa kita lihat bahwa tidak ada nilainya yang besar dari 0,7. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara variabel bebas budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance. Nah, oleh karena itu model regresi ini tidak mengalami masalah multikol. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Tadi outputnya adalah menghasilkan seperti ini. Nah, ini bisa kita baca bahwa dari grafik di atas terlihat bahwa plot menyebar secara tidak teratur dan tidak berpola, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji Glatzer, di mana berdasarkan output dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi budaya organisasi sebesar 0,520, yang ini lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi kompensasi sebesar 0,740, yang lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi work-life balance itu sebesar 0,327, yang ini lebih besar juga dari 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikansi seluruh variabel besar dari 0,05, maka model regresi dapat disimpulkan tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji Durbin-Watson, di mana pada tabel model summary bisa kita lihat bahwa nilai Durbin-Watson, atau saya singkat saja dengan DW biar lebih gampang membacanya. Nah, bahwa nilai DW model regresi sebesar 2,023. Nah, apabila dilihat dari tabel DW dengan nilai N sama dengan 65, K sama dengan 3, maka nilai DL-nya adalah 1,5035, nilai DU sama dengan 1,6960, 4 dikurang DU sama dengan 2304, 4 dikurang DL sama dengan 2,4965. Oleh karena nilai DW berada pada daerah DU dan 4 DU, maka model ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Yang terakhir adalah uji rantes. Nah, pada tabel output bisa kita baca bahwa nilai signifikansi rantes adalah sebesar 0,533, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, dari pengujian regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dapat kita simpulkan bahwa model di atas telah memenuhi uji asumsi klasik dan data sudah normal, tidak terjadi masalah multikolonialitas dan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil regresi yang sudah kita lakukan di tahap awal tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa melihat bahwa pada model summary itu nilai F square-nya adalah sebesar
0,813, yang artinya variabel budaya organisasi, kompensasi, work-life balance berpengaruh terhadap variabel employee engagement sebesar 80,3%, sedangkan sisanya 19,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sementara pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 88,200 atau nilai signifikan dengan nilai signifikansi 0,00. Karena dengan nilai signifikansi F sama dengan 0,01 yang mana ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Selanjutnya adalah persamaan regresinya, nanti akan berbentuk employee engagement sama dengan 3,576 ditambah 0,455 X1 ditambah 0,276 X2 ditambah 0,09 S3, yang artinya apabila nilai budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance 0 atau tidak ada, maka nilai Y akan sebesar nilai konstanta yaitu 3,576 satuan. Nah, koefisien estimasi budaya organisasi terhadap employee engagement sebesar 0,455, yang artinya apabila nilai budaya organisasi naik sebesar satu satuan, maka nilai employee engagement akan meningkat sebesar 0,455 satu satuan. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel E. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,004, yang mana ini lebih kecil dari 0,05. Koefisien estimasi K terhadap employee engagement sebesar 0,276. Artinya apabila nilai K naik sebesar satu satuan, maka nilai E akan naik sebesar 0,276 satu satuan. Namun variabel K tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel. Nah, itu tadi sedikit tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.